respon tubuh terhadap imunitas. Pengertian sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Dalam hal tersebut, sistem kekebalan tubuh dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun eksternal dan sistem imun internal. Sistem imun internal merupakan pertahanan atau benteng tubuh pertama terhadap patogen, seperti kulit, membran mukosa, kelenjar air mata, air liur, asam lambung, silia atau rambut halus, dan bakteri baik dalam usus. Sedangkan sistem imun internal adalah pertahanan tubuh yang bekerja ketika patogen berhasil masuk ke dalam tubuh seperti fagositosit oleh sel darah putih, protein antimikroba, respon peradangan, sel pembuluh alami, dan sistem komplement. Beberapa komponen utama dari imunitas. Yang pertama, sel darah putih berfungsi untuk menyerang dan menghilangkan patogen berbahaya dan membuat tubuh tetap sehat. Yang kedua, antibodi. Antibodi ini adalah protein yang melindungi tubuh dari patogen dengan cara mengikuti dan menghancurkannya. Yang ketiga, sitokin. Jenis protein ini berfungsi untuk menangkal efek samping dari peradangan dengan menyembuhkan kerusakan pada jaringan. Yang keempat, sistem pelengkap. Sekelompok protein yang bekerja sama dengan sel-sel lain di tubuh untuk bertahan melawan patogen, mempercepat penyembuhan cedera atau infeksi. Yang kelima, kelenjar getah bening. Organ kecil berbentuk kacang berfungsi untuk menyaring produk limbah dari cairan yang mengalir dari jaringan dan sel. Yang keenam, limpa. Organ ini menyimpan sel darah putih yang melindungi tubuh dari patogen, berfungsi menyaring darah dan mendaur ulang sel-sel tua serta rusak untuk membuat sel-sel baru. Yang keenam, yang ketujuh, amandel dan kelenjar gondok berfungsi untuk mencegah patogen dan mencegahnya masuk ke dalam tubuh. Yang kedelapan, sumsum tulang. Sumsum tulang adalah jaringan lunak yang berlemak berfungsi untuk menghasilkan sel darah. Yang kesembilan, kulit. Kulit merupakan pelindungan yang membantu mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh dengan cara menghasilkan minyak dan melepaskan sel-sel sistem kekebalan pelindung. Yang kesepuluh, mukosa. Mukosa adalah membran tiga lapis yang melapisi rongga dan organ di seluruh tubuh. Mukosa ini mengeluarkan lendir yang menangkap patogen kemudian membersihkan oleh tubuh. Pengertian sistem kekebalan non-spesifik. Imunitas yang dialami sejak kelahiran seorang anak atau janin terdiri dari sistem humoral, yaitu limfosit B, dan sistem seluler, yaitu limfosit T. Ciri-ciri imunitas non-spesifik. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menghasilkan imunoglobulin yang spesifik. Yang kedua, dapat merespon imun yang tidak melibatkan antibodi. Yang ketiga, memori imunologi adalah kemampuan sistem imun untuk mengenali dan respon patogen yang pernah ditemui sebelumnya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan hipersensitivitas langsung. Sistem kekebalan adaptif terdiri dari sel B dan sel T. Sel B adalah sel yang memproduksi antibodi untuk menetralkan patogen. Sedangkan sel T membantu mengaktifkan sel B dan sel T glikoprotein yang terdapat di permukaan sel T sistotoksik dan sel NK CD8 yang membunuh sel yang terinfeksi. Ada pula ciri-ciri imunitas adaptif. Yang pertama, bersifat selektif terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, memiliki sistem reaksi tidak sama terhadap semua benda-benda asing yang masuk. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengingat dan mengenali patogen yang pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat, perlambatan waktu merespon dan memproses patogen. Mari kita lanjutkan ke video berikutnya. Aliran darah. Virus menyerang ke dalam aliran darah. Virus menyerang limfosit CD4. Sel yang terinfeksi virus.
Kematian sel yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi virus. Kematian sel yang terinfeksi. Makrofag tertarik dengan keberadaan virus. Makrofag memfagositosis virus. Makrofag menyampaikan informasi ke limfosit CD4 yang menjadi aktif. Limfosit B memasuki tempat kejadian. Limfosit CD4 menginformasikan limfosit B yang menjadi aktif. Limfosit CD4 menginformasikan ke limfosit CD8. Limfosit CD8 meninggalkan sirkulasi. Sel yang terinfeksi virus. Sel yang terinfeksi virus dihilangkan oleh CD8. Limfosit B menuju ganglion untuk menghasilkan antibodi. Limfosit B syarat dengan antibodi. Antibodi dalam sirkulasi darah. Antibodi spesifik menetralkan virus. Makrofag menghilangkan virus.